Allah Subhanahu wa taala mengatakan, daraballahu masalan. Allah membuat satu perumpamaan, abdan mamlukan, tentang hamba sahaya, budak, la yaqdiru ala syai', yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa diandalkan. Wa man razaqnahu minna rizqan hasana, dan hamba Allah yang lain yang kami berikan rezeki yang baik, fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, lalu dia berinfak dari rezeki itu dalam keadaan rahasia ataupun terbuka. Hal yastawun, apakah mereka itu sama? Perhatikan pertanyaannya dalam Al-Quran. Hal yastawun, apakah mereka itu sama? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi sebagian besar manusia tidak memahami. Wa daraballahu masalan, dan Allah kembali lagi membuat perumpamaan, rajulain, tentang dua orang laki-laki. Ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai', tidak bisa melakukan apa dan tidak bisa diandalkan juga melakukan apa. Wa huwa kallun ala maulahu, dan dia tergantung kepada tuannya. Aina ma yuwajjihuhu la ya'ti bi khair, kemanapun dia diarahkan, dia tidak mendatangkan kebaikan apa-apa. Hal yastawi huwa, apakah sama orang ini, wa may ya'muru bil 'adl, dan laki-laki yang lain yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan, wa huwa ala siratim mustaqim, dan dia berjalan di atas jalan yang lurus. Ikhwas sekalian, saya dari dulu bertahun-tahun selalu membaca ulang ayat ini, karena ayat ini berbicara tentang makna yang sangat dalam kehidupan individu kita dan dalam kehidupan kita sebagai organisasi, juga sebagai bangsa. Sama. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berdaya dan tidak berdaya. Itu intinya, dua-duanya ini. Di ayat pertama ada berbicara tentang hamba budak yang tidak memiliki hidupnya, tidak punya pilihan di dalam hidup, la yaqdiru ala syai', tidak bisa melakukan apa-apa, dan karena itu tidak mungkin diandalkan. Dan satu orang yang punya pilihan, punya sumber daya. Wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, dan dia berinfak dari rezeki itu dalam keadaan rahasia ataupun, tapi intinya adalah bahwa ini ada satu yang tidak memiliki hidupnya dan ada satu yang memiliki hidupnya. Ini punya pilihan, yang satu ini punya pilihan. Di ayat selanjutnya Allah berbicara tentang dua orang. Jadi satu yang juga tergantung kepada tuannya, diarahkan kemana saja, dia tidak bisa mendatangkan kebaikan apa. Perhatikan ini sekalian. Kita suruh kemana aja, nggak ada faedahnya. Bukan sekedar tidak ada kontribusinya,
Berarti ya, bukan sekedar kalau di yang pertama kan tentang ada yang tidak berdaya dan ada yang bisa memberi kontribusi. Kalau ini dituntun kemana saja, dia tidak bisa mendatangkan kebaikan. Dan satu orang yang menyuruh menegakkan keadilan, lalu dia berjalan di atas, dan dia berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, ikhwan sekalian, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang makna pemberdayaan yang menciptakan fenomena sosial yang berbeda dan juga fenomena individu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bertanya, sebenarnya yang disebut dengan karya, amal, dari mana datangnya? Itu hasil dari apa? Setengah dari amal yang kita lahirkan itu lahirnya adalah dari keberdayaan, al-qudrah. Setengahnya lahir dari yang namanya al-iradah, kemauan. Nah, waktu kita bertanya dari mana datangnya kemauan itu sekalian, kemauan itu datangnya dari pikiran. Kemauan itu datangnya dari pikiran. Oleh karena itu, ibu sekalian, semua realitas sosial yang kita saksikan pada dasarnya itu adalah penciptaan kedua. Penciptaan pertama itu adalah penciptaan di alam pikiran. Tidak akan ada realitas kenyataan di dalam kehidupan kita yang kita saksikan kalau dia sebelumnya tidak diciptakan dalam pikiran kita. Walaupun tidak semua yang ada di pikiran kita nanti itu akan menjadi kenyataan, tapi semua yang muncul dalam kenyataan tidak akan jadi kenyataan kalau dia tidak ada di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, pikiran itu maknanya dalam hubungan ini adalah dairatul mungkinat, wilayah kemungkinan. Semua yang kita imajinasikan itu menjadi mungkin dalam kenyataan, dan semua yang tidak kita imajinasikan menjadi tidak mungkin dalam kenyataan. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, kalau kita ingin menciptakan satu perubahan besar itu pertama kali kita ciptakan di alam imajinasi, supaya kita menginsertnya terlebih dahulu ke dalam wilayah kemungkinan, zona yang mungkin. Sebab begitu dia menjadi mungkin, nanti dia turun ke bawah, turun ke keinginan namanya. Cara kerja begini, ikhwan sekalian, itu juga cara kerja setan. Karena itu Ibnu Qayyim itu menyebutkan bahwa setan itu bekerja 9 tahap. 3 tahap di alam pikiran, 3 tahap di alam jiwa, 3 tahap di alam fisik. Yang 3 tahap di alam pikiran ini pertama namanya lintasan pikiran, namanya khatirah. Kalau antum ada lintasan pikirannya, yang begini kan tiap hari kita ribuan datang di kepala kita kan. Dari sekian banyak lintasan pikiran itu ada 1-2 yang lebih sering mondar-mandir. Nah, itu yang kemudian jadi zakirah, memori. Nah, ini yang mulai diolah di dalam. Hasil dari pengolahan terhadap ide yang berulang-ulang ini kemudian mulai mempunyai bentuk. Bentuknya inilah yang namanya ide. Itu yang ketiga. Kalau ide ini kuat, dia turun ke alam jiwa. Ya kan? Tahap pertama di alam jiwa ini, dia turun menjadi al-yakin, keyakinan. Nah, dia mulai punya energi. Kalau keyakinan ini menguat, dia mulai punya daya gerak di dalam. Dia turun lebih dalam lagi, namanya iradah, kemauan. Kalau keinginannya menguat lagi,
lebih kuat lagi, dia turun punya tenaga lagi, namanya azimah. Namanya azimah atau azm, tekad. Nah, dia udah punya daya gerak kalau begitu. Dari tekad inilah dia turun ke badan, fisik, namanya fi'il, tindakan. Tindakan yang berulang-ulang itu namanya adat, kebiasaan. Kebiasaan yang berlangsung lama itulah yang namanya syakhsiyah, kepribadian atau akhlak atau karakter. Jadi akar dari kepribadian itu adalah pikirannya, akarnya itu. Nah, karena itu sekalian, kalau kita menyaksikan satu fenomena di mana orang itu tidak berdaya, perhatikan itu akarnya di sini. Bahwa orang ini mengkonsumsi pikiran-pikiran yang membuatnya tidak berdaya. Itu dulu.